Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk belajar tentang sistem pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat mengikuti semuanya sehat dan selalu Allah berkahi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas pendidikan di Jepang. Jadi kualitas pendidikan di Jepang memang tak perlu ditanyakan, karena di sana itu kita dapat melihat berbagai penghasilannya. Macam Jepang itu untuk penghasilan sumber daya manusia yang berkualitas di sini adalah artinya itu memiliki sikap disiplin yang tinggi. Salah satu yang paling berperan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Yang pertama di tingkat TK, taman kanak-kanak. Itu kurikulum TK ini di Jepang tidak membebani anak, karena anak tidak dijali. Apa itu dijali? Dijejali, yaitu materi-materi pelajaran secara kognitif, tetapi lebih pada pengenalan dan latihan keterampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, seperti latihan buang air besar sendiri, gosok gigi, makan, dan lain-lain sebagainya. Ada juga selain itu, misalnya kalau mau makan harus berdoa, selalu disiplin sebelum makan harus mencuci tangan. Gitu. Mereka itu saat mengajari anak-anak usia dini itu sangat sabar dan penuh kasih sayang. Jadi guru-guru di sana itu sangat sangat baik terhadap anak. Karena apa? Di dalam pendidikan TK itu, karena itu karena di dalamnya itu kita harus mencerminkan bahwa akhlak yang baik itu, pendidikan yang baik itu seperti apa dalam pendidikan. Selanjutnya sekolah dasar. Sedangkan untuk tingkat sekolah dasar, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum SD di Indonesia. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang berhitung mempunyai porsi yang lebih dibanding pelajaran lainnya. Sedangkan pelajaran moral diajarkan tidak secara khusus. Jadi kalau di SD di sini, khususnya SD, di Jepang ini hampir sama di Indonesia. Jadi di sana itu pelajaran moral itu diajarkan secara khusus. Ada kerohaniannya tersendiri. Keagamaan itu dikhususkan tersendiri supaya mereka itu saling paham bahwa kerohanian itu sangat penting, moral itu sangat penting dalam pendidikan.
Karena kita akan mencetak anak-anak yang beradab, berakhlak mulia itu di sana sih di Jepang itu. Nah, sangat penting di sana itu moral. Jadi, oke, selanjutnya sekolah menengah pertama yaitu SMP. Untuk pendidikan SMP, kurikulum menitik beratkan pada pendidikan bahasa Jepang, materi matematika, IPA, IPS, sedangkan pendidikan bahasa asing seperti Inggris dan Jerman tidak diwajibkan dan hanya bersifat pilihan bagi murid. Nah, jadi itu kalau kita sekolah di sana, misalnya ada yang sekolah di sana, ternyata bahasa Inggris, bahasa internasional itu hanya pilihan. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun, seperti halnya di Indonesia. Wajib belajar di Jepang terdiri dari SD dan SMP. Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 6 sampai 15 tahun harus menyekolahkan anaknya. Apabila terdapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka sanksinya hukum dapat dikenakan kepada orang tua tersebut. Jadi di sana itu sangat disiplin. Anak-anak yang tidak mau sekolah, orang tuanya harus dihukum. Karena apa? Karena pendidikan di sana itu sangat dibutuhkan, maksudnya sangat dibutuhkan untuk mencetak anak-anak yang generasi yang lebih maju nanti. Paham teman-teman? Paham. Paham. Oke. Kalau misalnya kecepatan sayanya menjelaskan, mohon diingatkan soalnya saya juga baru belajar. Seperti itu, nggih? Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sekolah menengah atas yaitu SMA. Dibandingkan kurikulum SD dan SMP, kurikulum SMA di Jepang paling sering berubah. Pada tingkat ini sudah diadakan sistem penjurusan seperti di Indonesia. Penjurusan dilakukan di kelas 3. Jurusan yang ada meliputi IPA dan budaya sosial. Tetapi seiring berjalannya waktu, penjurusan mengalami perkembangan karena banyaknya lulusan SMA yang memilih akademi yang terkait dengan teknik pertanian, perikanan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Nah, jadi di sana itu sudah di SMA Jepang itu hampir sama di Indonesia. Jadi di sana itu langsung dipusatkan. Maksudnya itu langsung masuk ke jurusannya. Misalnya kamu bidang IPA, langsung masuk IPA seperti itu. Kalau IPS. Sama kayak di Indonesia. Oke, selanjutnya. Jadi tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu yang pertama adalah meningkatkan semangat independen setiap siswa. Maaf ya tadi ada kesalahan. Jadi meningkatkan independen setiap siswa yang membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik, pikiran maupun jasmani. Yang ketiga, setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan, yaitu saling menyayangi ya antara guru dan murid dan menghargai terhadap lingkungan sosial. Artinya tidak buang sampah sembarangan. Selalu ketika itu ada selalu ada kerusakan sedikit pun dia saling mengingatkan. Oh, itu ada sampah tuh gitu. Contohnya nih contohnya saja contoh kecilnya. Ada sampah di situ temannya mengingatkan gitu.
ini perilaku tidak baik, sering mengingatkan aja. Terus selanjutnya, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Di sana diajarkan keadilan dan kebenaran. Artinya selalu berkata benar, tidak bohong, gitu ya. Anak-anak di sana itu selalu diajarkan seperti itu. Artinya akhlak di sana sangat penting bagi mereka. Karena itu mencerminkan bahwa diri anak-anak itu agar memiliki jiwa yang disiplin. Selanjutnya, pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan belajar dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Artinya di sana itu tidak diberatkan. Dia di sana itu disesuaikan dengan porsinya, ya kan? Nah, di sana disesuaikan dengan porsinya agar anak-anak tersebut tidak terbebani. Nah, selanjutnya, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Agar para siswa tersebut, anak didik tersebut menjadi generasi yang lebih maju lagi, agar dapat mengembangkan bangsanya, mengembangkan negaranya. Selanjutnya, mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Nah, selanjutnya, sistem pendidikan di Jepang. Yang pertama adalah belajar sopan santun saat masih kecil dibandingkan belajar nilai pengetahuan. Artinya di sana itu diajarkan dari kecil, ditanamkan sifat sopan santunnya. Karena itu sangat penting bagi pendidikan Jepang. Yang kedua adalah tahun akademik dimulai pada 1 April. Kenapa 1 April? Karena pertempatan Halo. Halo, maaf Pak, jaringannya lelet. Tadi sampai mana ya Pak? 1 April. 1 April ya? Iya. Oke, 1 April. Jadi tahun akademik dimulai pada 1 April itu karena hari sekolah. Hari pertama sekolah sering bertepatan dengan salah satu fenomena alam yang paling indah, yaitu saat-saat bunga sakura bermekaran. Seperti itu. Jadi pada 1 April itu, kenapa dimulai sekolahnya, tahun akademiknya, karena di saat itu bunga sakura mulai bermekaran. Seperti itu. Selanjutnya, sebagian besar sekolah Jepang tidak
mempekerjakan petugas kebersihan atau penjaga sekolah. Dan selanjutnya, di sekolah Jepang, menu makanan selalu sehat dan makan siang sekolah dimakan di dalam kelas. Selanjutnya, lokakarya setelah sekolah sangat populer di Jepang. Selanjutnya, selain mata pelajaran tradisional, siswa Jepang juga belajar kaligrafi dan puisi Jepang. Selanjutnya, tingkat kehadiran di sekolah Jepang adalah sekitar 99%. Selanjutnya, satu tes untuk memutuskan masa depan siswa. Selanjutnya, tahun kuliah adalah hari libur. Oke, selanjutnya. Oke, Pak. Mungkin itu aja yang dapat Dian sampaikan. Sekarang ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistem pembelajaran Korea Selatan. Slide selanjutnya, Mbak. Oh, kecil banget. Udah, lumayan. Oke. Republik Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1948 terletak di semenanjung daratan Asia Timur dengan batas-batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Lautan Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Jepang. Di sebelah barat berbatasan dengan demarkasi militer garis lintang 38 derajat yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, sebutan Korea itu sendiri diambil dari nama dinasti Korea yang terkenal, yaitu Goryeo. Goryeo sendiri menamai negerinya dari kependekan nama salah satu 3 kerajaan Korea. Yang pertama, Goguryeo 37 sebelum Masehi sampai 668 Masehi. Dalam bahasa Korea di Korea Selatan, Korea berarti Hanguk, kependekan dari Daehan Minguk. Sedangkan Goson digunakan oleh Korea Utara untuk menyebut nama negara mereka sendiri. Lalu sistem administrasi Republik Korea Selatan. Yang pertama ada konstitusi. Nah, sebagai bangsa yang mengalami gejolak politik dalam mengejar pembangunan demokrasi, konstitusi Korea telah diubah sebanyak 9 kali. Terakhir kali pada tanggal 29 Oktober. Benar. Yang kedua ada badan eksekutif. Presiden Republik Korea dipilih oleh nasional pemilu berdiri di puncak cabang eksekutif. Presiden hanya menjabat dengan jangka waktu 5 tahun saja, tidak ada persyaratan yang diperbolehkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah setiap individu dari memegang tampuk kekuasaan pemerintah untuk periode waktu yang berkepanjangan. Lanjut. Sistem kebijakan pendidikan di Korea Selatan itu dibagi dalam
3 jenjang. Yang pertama, pendidikan premier, yang kedua, pendidikan sekunder, dan yang ketiga, pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan premier di Korea Selatan diwajibkan untuk anak-anak berusia 6 sampai 14 tahun. Prosesnya dilakukan dari taman kanak-kanak sampai sekolah dasar. Lalu yang kedua ada pendidikan sekunder. Di Korea Selatan, idealnya dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun di sekolah menengah, setara dengan SMP di Indonesia, dan sekolah atas setara dengan SMA di Indonesia juga. Selain itu, pada usia-usia sekolah menengah dan sekolah tinggi, anak-anak Korea Selatan melaksanakan beberapa pendidikan tambahan, yaitu melalui kegiatan kursus-kursus tertentu. Yang terakhir, ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Korea Selatan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan di beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang jumlahnya sekitar 300 perguruan tinggi. Nah, lalu untuk keluarga yang berpenghasilan rendah seperti petani, nelayan, biasanya anak yang usia 5 tahun mendapatkan bantuan saat anak ingin menempuh pendidikan prasekolah. Para pengajar di sekolah itu akan memberikan konsultasi langsung, setelah itu baru siswa diterima sekolah. Anak yang telah berusia 6 tahun terhitung 1 Januari diperbolehkan masuk ke sekolah dasar. Korea punya perhitungan tahun untuk kelahiran, yaitu sejak bayi lahir akan dihitung 1 tahun usianya. Jadi, untuk 6 tahun, menurut kita orang Indonesia itu, maka di Korea adalah 7 tahun. Nah, sistem pendidikan di Korea adalah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMU, dan 4 tahun universitas secara umum terdiri dari 6, 3, 3, 4. Untuk jenjang SMP, SD, dan SMP, semua biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah selama 9 tahun. Sistem pendidikan dari prasekolah sampai perguruan tinggi terbagi dalam 2 semester per tahunnya. Jika selesai semester pertama, sekolah akan libur sebulan penuh di musim panas. Jika selesai semester kedua, dan sebelum dimulainya semester baru, akan libur di musim dingin dan di musim semi selama 2 bulan. Lanjut. Struktur dan jenis pendidikan. Sekolah dasar merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 sampai dengan jumlah angka partisipasi murni SD mencapai 99,8%, putus sekolah SD 0%. Lalu SMP, di setiap kelas untuk SMP memiliki seorang wali kelas yang akan memperhatikan kehidupan dan mengarahkan siswanya. Dan untuk masing-masing pelajaran, memiliki tenaga pengajar yang berbeda-beda. SMP juga itu adalah kelanjutan SD bagi anak usia 12-15 tahun selama 3 tahun pendidikan, yang kemudian melanjutkan ke SLTA pada grade 15-18 tahun. Untuk pendidikan SMU terdiri dari 3 bagian, yaitu menengah umum, menengah ekonomi, dan menengah khusus. Secara umum, sekolah menengah umum mempelajari mata pelajaran yang diperlukan untuk masuk perguruan tinggi. Sedangkan sekolah menengah ekonomi, mata pelajaran yang diberikan adalah mata pelajaran yang dibutuhkan untuk masuk kerja. Sedangkan sekolah menengah khusus adalah sekolah yang memberikan keterampilan khusus seperti bidang sains atau bahasa asing, olahraga, dan lain-lain. Siswa jika lulus SMU bisa bekerja atau masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi dibagi menjadi 2, masa pendidikan 4 tahun dan 2 tahun. Sebagian besar
mempelajari dasar-dasar kejuruan tentang mata kuliah keahlian, beberapa dengan masa pendidikan 4 tahun yang mempelajari ilmu secara keilmuan. Sesuai dengan daftar tahunan, universitas terbagi menjadi umum, kejuruan, dan khusus. Lanjut. Manajemen pendidikan Korea Selatan. Yang pertama ada anggaran pendidikan, yaitu anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran negara dengan total anggaran 18,9% dari anggaran negara itu sendiri. Pada tahun 95 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun seperti di Indonesia, sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukkan untuk ini. Adapun sumber biaya pendidikan bersumber dari BP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan. Lalu ada guru atau personalia. Terdapat 2 jenis pendidikan guru, yaitu tingkat akademik grade 13-14 untuk guru SD, dan pendidikan guru 4 tahun untuk guru sekolah menengah, dengan biaya ditanggung oleh pemerintah untuk pendidikan guru negeri. Yang terakhir ada kurikulum. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Ini juga meliputi 4, yaitu perencanaan pengajaran diagnosis murid. Yang kedua, diagnosis murid. Yang ketiga, ada membimbing siswa belajar dengan berbagai program. Yang terakhir, ada tes dan menilai hasil belajar siswa. Selanjutnya. Udah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Hafni. Baik, terima kasih Hidayah. Masih ini nggak suaranya? Ya, nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Kencang nggak, Bapak? Nama Bapak? Tidak. Baik. Bismillah. Kita lanjutkan ya ke pendidikan di Cina. Nah, kita mulai dari sejarah pendidikannya. Jadi pendidikan di Cina itu mulai bangkit, mulai terbentuk struktur dan sistem segalanya itu dimulai dari tahun 1896, di mana pemerintah Cina mendirikan yang terletak di Zhujiao di Cina. Lalu berlanjut pada tahun 1949, sistem pendidikan di Cina berubah dan berkembang dengan menganut budaya universitas di barat seperti Amerika, Inggris. Jadi dari sisi sistem pendidikannya pada tahun 1949 ini mereka mulai mengikuti sistem pendidikan yang ada di universitas barat. Setelah pada sebelumnya mereka masih menganut pendidikan mereka sendiri. Dan pada tahun 1950-an pendidikan di Cina mengalami reorganisasi dan kembali lagi ke sistem pendidikan yang semakin modern. Nah, jadi pada tahun 1950-an ini, Cina terus memperbaiki kualitas pendidikannya dan mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Dan itu terus berlanjut hingga saat ini. Lalu tujuan pendidikan di Cina mempersiapkan pelajar mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, dan estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya, agar menjadi pekerja sosialis yang memiliki idealisme, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Selanjutnya itu struktur pendidikan di Cina. Jadi tahapan-tahapan pendidikan di Cina.
ada beberapa tahapan, ada mulai dari preschool education, primary education, general education, general senior school, dan di sini juga bisa milih vocation school dan lanjut hingga bachelor dan high education. Nah, untuk pendidikannya sendiri untuk PAUD mereka 3 tahun, sekolah dasarnya 6 tahun, sekolah menengahnya SMP 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, dan untuk pendidikan akademi D3 2-3 tahun, dan untuk jurusan teknik dan S1-nya itu 4 tahun, serta pasca sarjananya 2-3 tahun, dan untuk program doktoralnya 3 tahun. Secara umum, pendidikan di Cina hampir 11-12 dengan pendidikan di Indonesia. Lanjut ke sistem pendidikan di Cina. Nah, untuk kebijakannya sendiri di Cina itu mereka berlaku wajib belajar, mereka juga berlaku wajib belajar 9 tahun. Jadi untuk tingkatannya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi dari preschool education, yang ini PAUD, terus berlanjut ke primary education, ini terletak di tingkat SD. Ada secondary education, yang itu terdiri dari SMP, dan kemudian ada SMA. Di tingkat SMA ini mereka juga ada kayak kita ada SMK-nya, ada sekolah khusus untuk profesionalnya, dan kemudian pada tingkat higher education yaitu tingkat universitas ya, tingkat perguruan tinggi itu ada professional school, ini tingkat sarjana. Dan selanjutnya itu, jadi tadi ada bisa mengambil S1 atau kita memilih D2 ataupun D3. Dan selanjutnya itu ada, mohon maaf. Jadi ini tingkat, terus lanjut dengan S1-nya, kemudian master kandidat, S2-nya dan S3-nya ada doktoral kandidat. Terus, untuk dasar hukum pendidikan di Cina, jadi kenapa sama seperti Indonesia, kenapa kita adalah negara hukum dan kita punya peraturan-peraturan yang mengarahkan pendidikan itu gimana. Nah, di Cina sendiri, pemerintah menggunakan produk hukum untuk mengalokasikan dana pendidikan, perencanaan pendidikan, evaluasi, penyelenggaraan pendidikan, pengaturan, kebijakan pendidikan, pelayanan informasi, dan pengawasan pelayanan pendidikan. Nah, jadi produk hukum ini, ya itu adalah sebuah peraturan hukum ya, tentang dana, tentang perencanaan, evaluasi, dan lalu produk hukum pendidikan itu sendiri ada 12 produk hukum, yang mana ini mengatur tentang sekolah, ada yang mengatur tentang sekolah, ada yang mengatur tentang evaluasi di sebuah sekolah, lalu investasinya, kebijakan-kebijakan di sekolah, bahkan juga mengatur tentang sekolah-sekolah swasta di Cina. Nah, untuk manajemen pendidikan di Cina sendiri itu tersentralisasi, mana dan memasuki daerah-daerah terkecil hingga ke pusat kota. Jadi dengan cara ini mereka bisa memastikan bahwa pendidikan di negara tersebut tersebar secara merata. Ya, kita lihat lagi mungkin kalau semisal dengan Indonesia, dari daerah 3T, kita berangkat dari daerah 3T, daerah-daerah sangat pelosok hingga ke ibu kota. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian dari kami. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya mau tanya kelompok 2. Saya wakil dari kelompok 1 ya, sorry. Untuk bertanya pada kelompok 2 ini, sebagai penyampaian materi tadi berkaitan dengan Cina, Jepang, Korea. Jadi yang saya mau tanyakan berkaitan dengan anak itu wajib sekolah. Nah, misalnya kalau anak tidak
apa namanya tidak sekolah. Itu menurut pendapat kelompok 2 ini ya, gimana jika Anda memiliki anak dan juga tidak mampu menyekolahkan, itu bagaimana solusinya? Misalnya kita sebagai orang tua untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Belajar Untuk satu pertanyaan selanjutnya, kepalanya. kamu kok bikin akun baru? Baik, tidak ada ya, kami izin menjawab ya. Pertanyaan tadi berkaitan dengan anggaran sekolah ya. Kalau untuk saya menjawab dari Cina ya, nanti teman-teman dari tadi yang menjelaskan melanjutkan, aku rasakan melanjutkan. Nah, kalau di Cina sendiri kan mereka punya wajib belajar 9 tahun. Nah, untuk wajib belajar 9 tahun ini mereka nggak bayar. Jadi free, dan kecuali untuk yang swasta ya, mereka kan juga punya pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Nah, untuk yang sekolah-sekolah swasta ini itu berdasarkan persetujuan, dan kembali lagi mereka juga punya lembaga hukum yang mengatur tentang jadi di bagian private and non-governmental education promotion. Jadi di sana mereka mengatur tentang apa aja sih yang diperlukan pada pendidikan swasta, dan ntar juga dengan persetujuan program di pendidikan swasta itu mereka mau memberikan program apa, dananya berapa, begitu. Namun kalau sekolah-sekolah umum ya, sekolah-sekolah negeri, nah mereka itu tidak berbayar dan mereka gratis. Bahkan di Cina, dari salah satu sumber bacaan saya, jika di Cina terdapat orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah, maka orang tuanya yang akan mendapatkan hukuman. Ya, soalnya gini ya, sekolah mereka sudah digratiskan, dan ketika ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah kan, begitulah. Mungkin itu kalau dari versi Cina. Mungkin teman-teman dari tadi yang menjelaskan bagian Jepang, Oh iya. Kalau dari Jepang, ya. Oke. Kalau dari Jepang, di Jepang ini sekolah 97% adalah sekolah negeri di Jepang. Biaya pendidikan sebagian besar ditanggung pemerintah, seperti biaya masuk, biaya dan buku sekolah, dengan sekolah yang lengkap. Jadi pemerintah sangat memfasilitasi pendidikan di Jepang. Orang tua hanya menyediakan fasilitas lainnya, seperti perlengkapan sekolah, makan siang, dan biaya piknik. Seperti itu aja. Selebihnya semuanya ditanggung sama pemerintahan Jepang. Begitu. Mungkin begitu aja kalau dari Jepang. Gimana? Nahti. Oke. Kalau semisalnya itu kita udah tahu ya, itu ditanggung oleh pemerintah semua ya. Semisalnya tidak mampu lagi ya, yang saya mau tanyakan itu sanksi yang dikenakan itu seperti apa ya? Sanksi yang dikenakan itu. Tahu nggak kira-kiranya? Mas Dian. Nggih. Sebentar nggih. Oke.
soalnya kalau di Thailand sendiri itu kalau untuk sanksi apa namanya, jadi untuk susah sekali untuk cari beasiswa atau anggaran dari pemerintah. Jadi tidak semuanya dikasih gitu loh. Nah, contoh tempat saya sendiri, apalagi di daerah selatan ini, jadi semuanya harus pakai biaya orang tua. Nah, jadi tidak ada biaya pemerintah gitu loh. Maka saya merasa menarik bagi saya itu. Gimana anggaran dikeluarkan dari pemerintah itu. Saya boleh bertanya nggak? Maaf. Iya, silakan. Untuk yang pendidikan Cina, coba bisa dilihat nggak yang sistem pembelajaran, sistem pendidikannya. Coba slide yang kedua, yang satunya lagi, yang bawahnya. Lagi, stop. Mau tanya itu kalau maaf ya agak berisik, di Cina itu, di Tiongkok ya gitu. Itu tuh apakah pengaruh komunis itu berpengaruh dengan pendidikan mereka nggak? Karena kan mereka kan ideologi mereka komunis kan, jadi kan ngaruh nggak sama pendidikan mereka gitu? Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami coba cek lagi dulu.